Inter Milan juara pada musim Liga Italia. Chelsea pesta 4 gol melaju di babak keempat Piala FA. 2 Madrid maju ke 16 besar Copa del Rey. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Duel Irak versus Korea Selatan berlangsung di New York University Stadium Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Namun pada menit ke-40 Korsel bisa membuka keunggulan atas Irak. Lee Jae-sung mencetak gol dari luar kotak penalti. Pertandingan berjalan terbuka di babak kedua. Upaya untuk menyamakan kedudukan dilakukan Irak tetapi tidak kunjung membuahkan hasil. Skor 1-0 untuk kemenangan Korea Selatan bertanding hingga babak kedua usai. Inter Milan melawan Verona berlangsung di Giuseppe Meazza. Alhasil Inter memimpin 1-0 di menit ke-12. Lautaro Martinez mencetak gol setelah menuntaskan asis Henrikh Mkhitaryan. Verona bisa mendapatkan gol penyeimbang 1-1 di menit ke-74. Umpan silang dituntaskan Thomas Angri. Inter memimpin 2-1 di injury time. David Fratesi mencetak gol setelah menyambar bola rebound. Berkat hasil inilah Benevento mantap di puncak klasemen sementara Serie A dengan 48 poin dari 19 laga. Chelsea menjamu Preston North End di Stamford Bridge pada laga babak ketiga Piala FA. Chelsea memecah kebuntuan pada menit ke-58 melalui Armando Broja. Tuan rumah benar-benar mencetak gol kedua pada menit ke-66. Thiago Silva yang berhasil membuat gol. 3 menit kemudian Raheem Sterling bisa menambah keunggulan Chelsea via tendangan bebas. Tak puas unggul 3 gol Chelsea lalu menambah gol lagi pada menit ke-85 lewat Enzo Fernandez. Chelsea menang 4-0 dan berhak melaju ke babak keempat Piala FA. Aston Villa bertandang ke markas Middlesbrough pada laga babak ketiga Piala FA. Meski bertindak sebagai tim tamu, Villa menekan sejak awal laga. Tetapi skor kacamata menutup babak pertama. Barulah di babak kedua The Villains membuat sebiji golnya pada laga ini dari upaya Metikes pada menit ke-87. Skor tipis 1-0 pun menjadi hasil akhir laga ini. Kemenangan tersebut membuat Aston Villa berhasil lolos ke babak keempat Piala FA. Bermain di Stadium of Light, Sunderland versus Newcastle sengit sejak awal. Newcastle United tampil lebih dominan. Hasilnya pemain Sunderland Daniel Bellat membuat gol bunuh diri di menit ke-35. Di awal babak kedua Alexander Isak menggandakan skor tepatnya di menit ke-46. Dominasi Newcastle berbuah gol ketiga. Alexander Isak menambah gol di menit ke-90 melalui penalti. Kemenangan tersebut membuat Newcastle lolos ke fase berikutnya. Atletico bertandang ke markas Lugo pada pertandingan babak 32 besar di Stadion Angso Carro. Los Colchoneros unggul cepat berkat gol Angel Correa di menit kedua. Lugo sempat mengejutkan tim tamu setelah Leandro Antonetti menciptakan gol balasan di menit ke-39. Di babak kedua Koke mengkreasikan gol kedua Atletico yang diciptakan Memphis Depay di menit ke-66. Kurang dari 10 menit berselang Depay melepas tendangan fist-time kaki kanan ke sudut gawang. Atletico unggul 3-1 yang bertahan sampai pertandingan selesai. Elche versus Girona tersaji di Stadion Manuel Martinez Valero. Bertindak sebagai tim tamu, Girona yang menekan sejak awal laga berhasil mencuri gol melalui Daley Blind pada menit ke-37. Memasuki babak kedua, Girona baru berhasil menggandakan kedudukan melalui gol Yan Couto pada menit ke-67. Skor 2-0 pun bertahan untuk kemenangan Girona dan memastikan lolos ke babak 16 besar Copa del Rey. Duel Arandina versus Real Madrid di babak 32 besar Copa del Rey digelar di Estadio El Montequillo. Madrid membuka keunggulan pada menit ke-54 lewat penalti Joselu. Tak lama kemudian Real Madrid berhasil menambah keunggulan lewat aksi individu dari Brahim Diaz. Di masa injury time, Real Madrid menambah gol pada menit ke-90. Rodrigo Gus menjebol gawang Arandina. Jelang berakhirnya laga, Arandina memperkecil ketertinggalan. Nacho melakukan gol bunuh diri. Skor 3-1 menjadi hasil akhir pertandingan kali ini.
Raheem Sterling bermain luar biasa dalam pertandingan melawan Preston North End. Dia mencetak 1 gol dan 1 assist pada laga tersebut. Sterling menjebol gawang Preston lewat tendangan bebas. Dia pun kemudian berandil memberikan assist untuk gol keempat Chelsea yang dicetak Enzo Fernandez. Secara keseluruhan Sterling melepaskan 5 tembakan dengan 3 tepat sasaran. Dia juga memenangkan 3 dribble dan membuat 4 umpan kunci. Kemenangan dramatis Inter Milan atas Hellas Verona mengukuhkan status mereka sebagai Campione d'Inferno atau juara paruh musim Serie A 2023-2024. Inter mendominasi paruh pertama Serie A musim ini, duduk cantik di puncak klasemen dengan total 48 poin hingga memasuki Januari. Dalam 10 kesempatan dari 17 kali mereka menjadi Campione d'Inferno, Nerazzurri sukses menjaga keunggulan mereka hingga akhir musim dan mengangkat trofi Scudetto. Cristiano Ronaldo baru beli mansion mewah di Arab Saudi tahun lalu. Kini Ronaldo beli mansion mewah lagi tetapi di Palm Jumeirah, Dubai, di lokasi favorit para orang tajir. Dikabarkan mansion mewah Cristiano Ronaldo di Dubai itu baru akan rampung pembangunannya pada akhir tahun 2024. Diyakini harganya mencapai angka puluhan juta US dollar dengan ragam fasilitas kelas sultan termasuk punya tempat parkir kapal yacht. Drama demi drama bak jadi keseharian Karim Benzema di Arab Saudi. Laporan terbaru dari AS, Karim Benzema mangkir dari 2 sesi latihan baru-baru ini. Pemain berusia 36 tahun itu malah dikabarkan cabut dari kota Jeddah. Belum ada informasi lebih lanjut dari pihak klub soal mangkirnya Benzema. Al-Ittihad selanjutnya akan menghadapi Al-Faisali di perempat final King Cups pada 4 Februari. Timnas Brazil kini sedang tidak memiliki pelatih. Fernando Diniz yang sebelumnya menempati posisi tersebut baru saja kena pecat. Fernando Diniz ditunjuk menangani timnas Brazil sebagai pelatih interim pada bulan Juli lalu. Kontraknya berdurasi 1 tahun. Pencapaian Diniz memang sangat buruk. Dari 6 laga kualifikasi Piala Dunia 2026, Seleção sudah 3 kali kalah dan sekali imbang dan hanya 2 kali menang. Inter Milan, Fiorentina, Lazio dan Napoli berada di Supercoppa Italiana, di mana pertandingan akan dimainkan di Arab Saudi. Calcio e Finanza mengklaim Liga Serie A menerima 23 juta euro dari Arab Saudi, dengan 16,2 juta euro diantaranya akan diberikan kepada klub-klub. Semifinalis yang kalah menerima 1,6 juta euro, finalis yang kalah mendapatkan 5 juta euro dan pemenang Supercoppa Italiana membawa pulang 8 juta euro. Rumor Conor Gallagher akan cabut dari Chelsea nampaknya tidak akan jadi kenyataan. Sang gelandang dilaporkan menolak untuk berpindah klub dalam waktu dekat ini. Gallagher malah sedang mencoba untuk memperpanjang kontraknya di Chelsea. Sang gelandang merasa bahwa performanya musim ini sangat bagus. Ia merasa layak mendapatkan tawaran kontrak baru dari Chelsea. Jadi ia meminta sang agen untuk berdiskusi dengan Chelsea soal kontrak barunya. Hannibal Mejbri nampaknya akan segera cabut dari Manchester United. Sang gelandang dikabarkan akan pindah ke Spanyol untuk bergabung dengan Sevilla. Menurut laporan AS, Sevilla sudah menjalin komunikasi dengan manajemen Manchester United. Sejauh ini progres pembicaraannya berjalan lancar. Jadi sang gelandang dilaporkan tidak lama lagi akan mengemasi kopernya dan pindah ke Andalusia. Timo Werner kini dipastikan akan kembali ke kota London dengan Tottenham Hotspur memenangkan tanda tangannya. Tottenham telah menyepakati transfer Timo Werner dengan RB Leipzig. Werner akan dipinjam sampai akhir musim dengan opsi permanen. Spurs akan meminjamnya sampai Juni nanti dan membayar gajinya 100%. Klub London Utara itu disebut Sky Jerman punya opsi mempermanenkannya senilai 15,5 juta pounds. Bek Bianco dari Dean Huijsen resmi menyelesaikan proses transfernya ke AS Roma dengan status pinjaman selama 6 bulan, yang berarti sang bek tengah akan membela klub ibu kota Italia itu hingga Juni 2024 mendatang. Roma tidak akan memiliki hak untuk menebus Huijsen karena tujuan Juve hanyalah untuk memberikan menit bermain kepadanya agar bisa berkembang. Pada musim ini bek tengah asal Belanda itu baru dimainkan sekali oleh Juventus.
Lyon telah mengkonfirmasi perekrutan bek tengah Anderson dan penjaga gawang Lucas Perry dari Botafogo dengan total nilai transfer sebesar 6,83 juta euro. Kedua pemain telah menandatangani kontrak hingga 30 Juni 2028 dan menjadi pemain asal Brasil ke-25 dan ke-26 dalam sejarah klub yang mengenakan seragam Lyon. Kedatangan Anderson dan Lucas Perry tentunya diharapkan bisa memberikan tambahan amunisi untuk skuad asuhan Pirsig. Juventus tidak akan diperkuat oleh Federico Chiesa untuk laga pertama mereka di Serie A pada 2024 kala menyambangi markas Salernitana. Dilansir Football Italia, staf medis Juventus mengkonfirmasi bahwa Chiesa mengalami lutut yang membengkak usai laga Coppa Italia. Namun hasil tes memastikan bahwa sang penyerang berusia 26 tahun tidak mengalami cedera serius apapun. Ronald Araujo telah lama diincar oleh Bayern Munich dan menurut AS, raksasa Bavaria tersebut siap mengeluarkan 80 juta euro untuk mendaratkannya tahun ini. Juara Jerman itu akan mencoba segala cara untuk merekrut bek Uruguay tersebut dan telah mengambil langkah untuk mewujudkannya. Bos Bayern Thomas Tuchel menganggap Araujo sebagai prioritas dan menelepon bek tersebut untuk membujuknya bergabung. Juventus dan Lille kabarnya telah mencapai kesepakatan Real Madrid transfer Thiago Yalo untuk bursa transfer Januari ini di angka 3,5 juta euro. Bianconeri menginginkannya bergabung pada Januari ini dan transfer ke Turin akan lebih menguntungkan bagi Lille ketimbang kehilangannya secara gratis ke Inter pada Juni mendatang. Pilihan ada di tangan sang bek tengah berusia 23 tahun pada saat ini, dan jika tidak menerimanya, maka Diallo akan dicadangkan selama 6 bulan ke depan. Banyak klub dikabarkan berminat untuk merekrut Matthias Zaccagni, akan tetapi sang winger tidak akan meninggalkan Lazio di bursa transfer Januari ini. Pemain internasional Italia tersebut masih menjadi salah satu andalan Maurizio Sarri di Olimpico. Sementara itu kontrak Zaccagni hanya menyisakan 18 bulan lagi. Menurut kabar yang dilansir Alfredo Pedula, winger 28 tahun tersebut ingin menaikkan kontrak baru di ibu kota Italia. Leroy Sané dikabarkan sudah puas dengan capaiannya di Bayern Munchen. Ia merasa butuh tantangan baru dalam karirnya. Beat mengabarkan bahwa Sané akan memutuskan apakah ia akan bertahan atau pergi dari Bayern Munchen pada musim panas nanti. Ia pun menunggu hingga Euro 2024 berakhir, baru ia akan memutuskan nasib masa depannya. Ia akan mempertimbangkan semua opsi yang ada termasuk opsi untuk bertahan di Bayern Munchen. Barcelona disebut-sebut akan melepas gelandang andalan mereka Pedri Gonzalez pada bursa transfer musim panas 2024. Keputusan untuk melepas gelandang berusia 21 tahun tersebut tentu bukan hal yang mudah bagi Barca. Pasalnya, Barcelona terpaksa untuk melepas Pedri demi mendapatkan dana besar. Rencananya El Barca akan melepas Pedri dengan biaya minimal 120 juta euro atau setara dengan 2,1 triliun rupiah. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.